guys, welcome back to Homebody Channel, edisi cerita buku. Novel kali ini berjudul Masquerade Hotel, karya Keigo Higashino. Ini versi aslinya terbit tahun 2011 di Jepang. Sedangkan yang aku baca ini adalah versi terjemahan bahasa Indonesianya yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2024. Novel ini cukup tebal, dia tebalnya 468 halaman. Dan novel ini sudah diadaptasi ke layar lebar pada tahun 2019 dengan judul sama, Masquerade Hotel. Dan bahkan sudah ada sequelnya ya, pada tahun 2021 dengan judul Masquerade Night. Tokoh utama dalam novel ini adalah Nita Kosuke, seorang detektif polisi yang ditugaskan untuk menyamar sebagai staf front desk atau resepsionis. Dan ia dibimbing oleh Yamagishi Naomi, seorang staf front desk di Hotel Cartesia Tokyo. Latar tempat novel ini adalah sebuah hotel mewah, Hotel Cartesia Tokyo. Novel ini bercerita tentang terjadinya 3 kasus pembunuhan misterius di Tokyo. Polisi menduga 3 kasus ini merupakan sebuah kasus pembunuhan berantai. Kasus pembunuhan pertama terjadi tanggal 4 Oktober di daerah Shinagawa. Korban bernama Okabe Tetsuharu, seorang karyawan kantoran berusia sekitar 30 tahun dan ia tewas karena dijerat. Pembunuhan kedua terjadi tanggal 11 Oktober di daerah Senju Shinbashi. Korban adalah ibu rumah tangga berusia 43 tahun bernama Nobuchi Fumiko dan ia tewas karena dicekik. Kasus pembunuhan ketiga terjadi tanggal 18 Oktober di dekat Kasai Junction. Korban adalah Hatanaka Kazuyuki, seorang guru SMA berusia 53 tahun dan dia tewas karena pukulan senjata tumpul di kepalanya. Kenapa sih kasus pembunuhan dengan metode yang berbeda-beda ini dan korban yang tidak saling berhubungan ini dianggap polisi sebagai kasus pembunuhan berantai? Ternyata di setiap lokasi pembunuhan ini ditemukan kode-kode yang setelah dipecahkan oleh polisi berisi garis bujur dan garis lintang dari lokasi pembunuhan berikutnya. Dan di lokasi ketiga pembunuhan ini ditemukan kode yang serupa yang berisi garis lintang dan garis bujur dari lokasi pembunuhan keempat yang berlokasi di sebuah hotel mewah, Hotel Cartesia Tokyo. Untuk memecahkan kasus, polisi pun melakukan operasi penyamaran di mana beberapa detektif polisi menyamar menjadi staf hotel Cartesia Tokyo. Ada yang menjadi bellboy, ada yang jadi staf housekeeping, bahkan ada yang menjadi resepsionis. Termasuk tokoh utama kita ya, si Nita Kosuke, dia ditugaskan menyamar menjadi resepsionis. Dia bersama pembimbingnya, si Naomi, memang awalnya nggak akur ya. Kenapa? Karena memang mereka berdua ini sangat bertentangan ya. Si Nita sebagai detektif polisi itu nature-nya mencurigai semua orang. Dan dia itu bertugas untuk menangkap pelaku dan mencegah pembunuhan yang akan terjadi di Hotel Cartesia Tokyo ini. Sementara si Naomi, dia adalah seorang staf hotel yang mana nature dia itu mempercayai semua tamu yang datang ke hotel. Dan dia bertugas untuk melayani semua tamu dengan sebaik-baiknya. Jadi benar-benar bertolak belakang gitu kan. Dan bahkan sejak pertemuan pertama mereka berdua ini sebenarnya memang udah saling gak suka. Kenapa? Karena si Naomi ini menurut si Nita ya, itu cerewet, ribut mengenai detail-detail kecil dan kaku lah gitu. Sedangkan si Naomi gak suka ngelihat si Nita karena si Nita ini dia lihat berantakan, terus sifatnya itu arogan dan angkuh gitu. Nah, meskipun mereka awalnya gak akur, perlahan-lahan sedikit demi sedikit mereka akhirnya mulai memahami dan mulai bekerja sama. Sembari melayani tamu hotel gitu ya dengan sebaik-baiknya, mereka berdua berupaya untuk memecahkan kasus ini. Menarik ya, karena tamu yang mereka layani bisa saja pembunuh yang mereka cari-cari. Lantas, mampukah mereka mencegah terjadinya kasus pembunuhan keempat? Dan benarkah ini sebuah kasus pembunuhan berantai? Apa yang mendasari si pelaku untuk melakukan pembunuhan berantai ini? Temukan jawabannya dengan membaca novel karya Keigo Higashino yang satu ini. Yang aku suka dari novel ini adalah penjelasan mengenai latar hotelnya yang sangat mendetail ya. Jadi kita bisa sedikit tahu lah gimana hotel bintang 5 itu memberikan pelayanan kepada para tamu-tamunya gitu. Menurutku ini sangat menarik. Dan yang aku juga suka dengan gaya penceritaan Keigo Higashino yang ya, selalu detail
tapi tetap gampang diikuti gitu. Terus terjemahannya juga sangat gampang dimengerti dan waktu ngebacanya itu terasa ngalir aja gitu. Tapi memang novel ini tuh bukan tipe novel misteri yang penuh ketegangan, ada adegan sadis dan lainnya gitu, bukan. Tapi lebih ke misteri yang halus dan cozy misteri gitu. Kalau kalian suka dengan The Newcomer-nya Keigo Higashino, kemungkinan besar kalian akan suka dengan novel ini juga. Ya, jadi kalau di The Newcomer itu kan metode penyelidikannya itu dengan mewawancarai para pemilik toko yang ada di daerah situ. Nah, kalau di dalam novel Masquerade Hotel ini, mereka itu Shinita dan Naomi itu menyingkap topeng dari para tamu yang datang ke Hotel Cortesia Tokyo, yang mana ternyata banyak tamunya yang aneh dan mencurigakan gitu. Jadi mereka menyingkap topeng dari tamu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai akhirnya kasus ini terpecahkan gitu. Dan novel ini memang pace-nya, alurnya itu sedikit lambat. Jadi memang di bagian awal terutama itu terasa sedikit membosankan. Dan menurutku bagian plot twist dari novel ini memang bukan plot twist yang wow gitu, yang bikin kita tercengang gitu, bukan. Tapi poin plus dari novel ini adalah kayaknya ini buku pertama karya Keigo Higashino yang kubaca yang ada unsur romance-nya, meskipun tipis-tipis ya. Jadi ya ini menurutku adalah sesuatu yang spesial ya gitu. Menurutku novel ini recommended banget buat para pecinta misteri, terutama fansnya Keigo Higashino ya. Dan kalau misalnya kalian suka genre drama, mungkin kalian akan suka ya dengan novel ini. Dan aku udah nonton filmnya juga, dan menurutku filmnya juga bagus, jadi sesuai selera aja. Kalau kalian suka nonton, kalian bisa nonton filmnya. Kalau kalian suka ngebaca, kalian bisa baca novelnya. Tapi lagi-lagi kalau kita ngebaca novelnya tentu lebih banyak detail yang kita tahu gitu kan. Ya mungkin segitu aja. Kalau menurutku novel ini nilainya 4 dari 5. Mungkin segitu aja. Sampai jumpa di novel berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.